Selamat datang rekan-rekan mahasiswa Baru Nawati. Hari ini kita mempelajari terkait pada pertemuan kelima ya, yaitu capacity planning. Bagaimana kita bisa mengelola kapasitas atau perencanaan kapasitas kita melalui data-data keuangan yang sudah kita miliki. Khususnya adalah data-data secara keuangan atau terhitung, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang bisa kita ketahui saat ini bisa menjadi salah satu data yang menjadi fondasi kita dalam memutuskan beberapa keputusan di masa depan. Oke. Kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah. Jadi yang dibutuhkan kalau ketika kita ingin produksinya maksimal, maka kita diharuskan memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya di dalam perusahaan dapat dimaknai dengan banyak hal ya. Banyak hal sekali. Seperti sumber daya manusia, itu sumber daya. Bahan, sumber daya. Kemudian supplier, itu sumber daya. Lokasi, itu sumber daya. Berbagai macam kekuatan atau berbagai macam yang menjadi kekuatan kita itu bisa menjadi sebuah sumber daya kita atau sumber untuk meningkatkan produksi kita menjadi maksimal. Ada beberapa hal ya yang mempengaruhi produksi kita secara maksimal, khususnya yaitu menghitung jumlah tenaga kerja, kemampuan dan keahlian tenaga kerja, jumlah mesin, perawatan mesin, tingkat kecacatan produk, pemborosan, pasokan bahan baku dan bahan pendukung dan produktivitas kerja. Jumlah tenaga kerja yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang digunakan ini rekan-rekan seharusnya tahu ketika khususnya UMKM ya, usaha menengah kecil, mikro, kita bisa menghitungnya adalah kita bisa menghitung apakah ketika kita memiliki karyawan jumlahnya 5, kemudian efektivitas produktivitas produksi kita adalah 100, berarti satu orang diasumsikan memiliki sumbangsi sekitar 20. Berarti ketika jumlah karyawan kita ada 10, berarti kan asumsinya kita memiliki 200. Ketika kita memiliki karyawan 10, ternyata produksi kita hanya 150, berarti di sana ada ketidakefektifan tenaga kerja. Di sanalah kita sudah mulai mendeteksi dan mengelola serta mengevaluasi manakah dari faktor-faktor tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produksi. Kedua, kemampuan dan keahlian tenaga kerja. Ini adalah salah satu pembeda ya, di mana kita bisa membedakan antara tenaga kerja yang sudah terdidik dan tidak. Terdidik di sini bukan pendidikan, latar belakang pendidikannya ya, seperti S1, S2, tapi bagaimana kemampuan dan keahlian tenaga kerja setelah dilatih dan ditraining dengan sebelum ditraining. Contoh seperti ini. Rekan-rekan yang biasa bekerja di bidang operasional atau produksi, untuk rekan-rekan contoh seperti menggelinting rokok yang cukup manual ya, itu sehari yang bersangkutan bisa menggelinting antara sekitar 3.000 linting rokok. Tetapi ketika seseorang itu belum terdidik dengan baik atau dia pekerja yang baru, biasanya sehari hanya 500 sampai maksimal 1.000 karena yang bersangkutan belum terbiasa, belum terdidik. Oleh karena itu, salah satu sumber daya yang menjadi keunggulan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain adalah sumber daya manusianya. Karena itu sekarang beberapa perusahaan-perusahaan besar yang tidak ingin repot untuk mendidik tenaga kerja, dia biasanya melakukan hijack atau dia membajak sumber daya manusia yang ada di perusahaan lain yang sudah matang untuk dijadikan sumber daya manusia menjadi bagian dalam organisasinya. Yang ketiga, jumlah mesin dan peralatan kerja yang digunakan. Oke, teman-teman di sini ini adalah yang nomor 3 berkaitan dengan inovasi ya. Ketika kita bicara operation research business atau operasi riset bisnis, kita akan
berbicara bagaimana kita bisa memaksimalkan operasional dari bisnis kita dengan berbagai macam hal ya. Seperti halnya contoh salah satu pemenang Nobel, dia memenang Nobel karena dia menyarankan petugas medis. Jadi dulu sekali ada beberapa petugas medis itu sering sekali melakukan malpraktik karena tertinggal entah alatnya atau apanya di dalam tubuh pasien. Tetapi kemudian seseorang, rekan-rekan bisa cari ya di internet, mencetuskan sebuah checklist. Jadi setelah tenaga medis itu melakukan operasi, maka di checklist apa saja yang sudah diambil, apa saja yang dibersihkan, sehingga hal itu menurunkan sekitar sampai 95% lebih tindakan malpraktik yang sebelumnya sering terjadi. Jadi jumlah mesin dan peralatan kerja yang digunakan itu mempengaruhi. Jadi contoh checklist itu adalah peralatan kerja. Kenapa sih ketika orang-orang membuat ini dalam contoh ya, rekan-rekan mungkin tahu mur atau baut atau beberapa kelengkapan terkait sepeda motor dan lain sebagainya. Dulu sekali di Indonesia ada beberapa UKM kecil dia yang memproduksi mur dan baut sendiri. Jadi dia memproduksi sendiri dengan alat-alatnya sendiri. Tetapi ketika perdagangan bebas, orang-orang sudah melakukan impor dari Cina, maka karena mesin di Cina teknologinya lebih tinggi sehingga dia mampu memproduksi barang yang kualitasnya sama dengan harga jauh lebih murah. Sehingga ketika teknologinya lebih tinggi, maka dia bisa mampu melakukan efisiensi dan efektivitas lebih tinggi daripada menggunakan peralatan manual ya. Oke. Kemudian yang keempat, perawatan mesin. Jika kita pakai mesin manual sama mesin teknologi tinggi kan beda. Kalau mesin manual kita harus masih membongkarnya, membersihkannya. Tapi beberapa mesin-mesin yang memiliki teknologi tinggi, maka pembersihannya juga lebih mudah. Kalau teman-teman semuanya perawatan mesin, teknologi, rekan-rekan bisa melihat produksi komputer pertama kali dibentuk. Jadi dia pertama kali dibentuk dia sekitar hanya megabyte, sekitar 1 sampai 4 megabyte, tapi besarnya seperti meja komputernya. Itu komputer yang lama. Bandingkan dengan perawatan mesin komputer yang sekarang yang jumlahnya bisa lebih tipis, bahkan bentuknya bisa lebih sederhana. Perawatannya juga lebih mudah. Sehingga teknologi-teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan memastikan khususnya produksinya akan semakin banyak, maksimal, efektif, dan efisien. Kemudian tingkat kecacatan produk. Di beberapa perusahaan menyebutnya sebagai TQM, Total Quality Management, bagaimana dia bisa memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kemudian pemborosan dalam proses produksi. Yang selanjutnya terakhir adalah pasokan bahan baku dan bahan-bahan pendukung dan produktivitas kerja. Jadi pasokan bahan baku ini cukup menjadi salah satu faktor yang cukup krusial ya. Kenapa ketika sebuah produksi itu bisa diproduksi dengan maksimal atau tidak? Karena kan kita tahu bahwa produksi itu berdasarkan permintaan pasar. Walaupun kita tahu ya ada dua jenis produk ya. Produk by custom atau produk yang dicetak secara masif. Tapi ketika kita mau melakukan produksi, salah satu standar atau dasarnya adalah melihat permintaan pasar. Pasar sekarang itu lagi pengen apa sih? Mereka sedang membutuhkan apa? Sehingga kita bisa melakukan produksi yang cukup banyak. Sehingga pasokan bahan baku ini menjadi salah satu faktor penunjang dari produksi. Kemudian untuk decision making, biasanya adalah penambahan fasilitas produksi, modifikasi lini produksi, penambahan tenaga kerja, pembelian mesin dan peralatan kerja. Ketika ada beberapa masalah ini ya, jadi ada masalah jumlah tenaga kerja, masalah mesin, kecacatan produk, maka yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki berbagai macam masalah tersebut adalah menambah fasilitas produksi, modifikasi lini produksi, penambahan tenaga kerja, dan yang keempat adalah pembelian mesin dan peralatan kerja. Dengan peralatan yang lebih baik, maka produksi bisa dijalankan lebih baik. Oke.
Sekarang kita masuk ke macam-macam kapasitas, rekan-rekan semuanya. Pertama adalah kapasitas desain. Kapasitas desain adalah menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat. Yang biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, contohnya kilogram tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun. Bisa kilogram, bisa gram, atau bisa unit ketika produksinya adalah unit. Kemudian kapasitas efektif adalah menunjukkan output yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Yang ketiga adalah kapasitas aktual, menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Jadi kalau didesain adalah di atas kertas desainnya berapa, kemudian kapasitas efektif seharusnya ini efektifnya berapa sih, terus kemudian setelah dioperasionalkan di keadaan nyata aktualnya nilainya berapa. Ini adalah salah satu gambaran dari capacity planning proses ya. Pertama kali kita forecast demand, kita melakukan peramalan dulu kira-kira permintaannya apa aja. Permintaan penawarannya seperti apa. Penawarannya seperti apa, kemudian kita mulai merancang kapasitasnya, kebutuhan kapasitasnya berapa, mengembangkan rencananya, mengevaluasi perencanaannya. Nah, ketika melakukan evaluasi kita punya dua faktor ya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kuantitatif berbasiskan angka, kalau kualitatif berbasiskan data-data, bukan opini ya, tapi data-data yang berdasarkan pendapatan para ahli dan lain sebagainya, data kualitatif. Kemudian memilih perencanaan kapasitas yang terbaik, kemudian mengimplementasikan perencanaan tersebut. Jadi, rekan-rekan semuanya perlu kita ingat, ketika kita melakukan perencanaan kapasitas, yang harus ketika kita mengevaluasi perencanaan itu, perencanaannya baik atau tidak, itu berdasarkan dua ya, faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Kalau faktor kuantitatif itu biaya, angka ya, intinya adalah angka. Kemudian faktor kualitatif adalah keahlian. Jadi sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dengan angka. Jadi seperti kemampuan karyawan itu kualitatif, faktor kualitatif. Kemudian memilih yang terbaik, kemudian mengimplementasikan perencanaan tersebut. Dan itu akan ketika kita melaksanakan forecast lagi akan diulangi lagi dari tahap yang awal. Oke. Ini adalah dua kapasitas dalam produksi, yaitu efisiensi dan utilisasi. Oke, efisiensi dan utilisasi. Ketika kita menghitung efisiensi adalah output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100. Sedangkan ketika kita menghitung utilisasi adalah output aktual dibagi kapasitas desain dikali 100. Contoh ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan tanah menetapkan kapasitas desain sebanyak 50 trip per hari dan kapasitas efektifnya 45 trip per hari. Jadi kalau teman-teman semuanya anggap aja seperti ini ya, teman-teman beli HP merek A, secara desain dia diharapkan bisa non-stop nyala adalah sekitar 20 jam. Tapi efektifnya, secara efektif dia bisa digunakan secara efektif ya, jadi bukan penggunaan yang secara maksimal, tapi penggunaan secara biasanya adalah sekitar 17 jam. Sedangkan output aktualnya sekitar 40 trip. Jadi output aktualnya adalah dengan berbagai macam faktor. Jadi teman-teman sudah pakai HP tadi, sudah baterainya sudah dalam keadaan nyala internet, kemudian multitasking dan lain sebagainya, ternyata HP-nya hanya bisa aktif sekitar 15 jam. Jadi kita di sini memahaminya adalah kapasitas desain itu kapasitas yang didesain di atas kertas seharusnya seperti apa yang direncanakan. Kemudian kapasitas efektif adalah seharusnya kapasitas biasa tidak ditekan secara maksimal, penggunaan secara biasa itu berapa? 45. Kemudian secara aktual adalah aktual ketika diimplementasikan kemudian disesuaikan dengan berbagai faktor seperti faktor tenaga kerja, faktor cuaca, faktor politis dan lain sebagainya, faktor yang tidak dapat diprediksi ya, itu dinamakan output aktual. Berarti diketahui
kapasitas desainnya itu 50 trip per hari. Kapasitas efektifnya 45 trip per hari. Aktual outputnya 40 trip per hari. Ketika kita menghitung efisiensi, maka output aktualnya adalah 40, dibagi kapasitas efektifnya 45, sehingga dikali 100, sehingga 40 bagi 45 dikali 100, hasilnya adalah 88,9%. Sedangkan utilisasinya adalah output aktualnya di sini 40, kapasitas desainnya 50, kemudian dikali 100, hasilnya 80%. Jadi rasio efisiensi kapasitas produksi perusahaan tersebut adalah 88,9% dan rasio utilisasinya adalah 80%. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah memahami terkait efisiensi dan utilisasinya ya. Bagaimana kita bisa mengefisiensikannya, kemudian utilisasinya. Pak, standarnya berapa? Seharusnya standarnya di atas 80% itu bagus. Di atas 80% itu bagus. Karena di bawah 80%, maka biasanya kita sudah memenuhi beberapa kendala ya. Kalau saya sendiri standarnya 80%. Ini adalah tugas untuk rekan-rekan semuanya, bisa dikerjakan ya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi roti, menetapkan kapasitas desain sebanyak 150 unit per hari dan kapasitas efektifnya sebanyak 120 unit per hari. Sedangkan output aktualnya hanya sekitar 90 unit per hari. Berapakah rasio efisiensi dan rasio utilisasi dari kapasitas tersebut? Kemudian jelaskan apakah perbedaan efektif dan efisien. Dan saya harap ketika rekan-rekan semuanya menjelaskan efektif dan efisien ini bisa dijelaskan dengan sebuah metafor ya, atau bisa dijelaskan dengan jawaban berbentuk cerita. Jadi perbedaan efektif dan efisien ini gimana sih? Di beberapa mata kuliah saya, rekan-rekan semuanya, baik ketika di statistik 1 dan statistik 2, saya selalu berbicara tentang efektif. Kalau efektif itu tepat, efisien itu jumlahnya berkurang. Kalau efektif itu biasanya adalah sesuai, ini contoh dari saya ya, tapi nanti pakai contoh yang lain. Kalau efektif bagi saya adalah ketika saya menjual buku tanpa ada labelnya, kemudian orang-orang menghargai itu sekitar 50.000, tapi padahal seharusnya harganya 30.000, itu mereka itu dinamakan efektif. Tetapi ketika harganya seharusnya harga produksinya itu 20.000, tapi kemudian kita bisa mengefisiensinya, jadi kita tahu itu udah laku ya, kemudian kita bisa mengefisiensinya 15.000, sehingga keuntungan kita 15.000, kemudian harga jualnya adalah 30.000, maka kita bisa melakukan efisiensi, jadi pengurangan biaya, itu dinamakan efisien ya. Jadi perbedaan efektif dan efisien, efektif itu terkait dia bisa berjalan atau tidak, berfungsi atau tidak, dan efisien berkaitan dengan jumlah angka atau dengan jumlah waktunya. Jadi sebelumnya 1 jam bisa 30 menit itu efisien. Tapi kalau efektif, ini bisa didesain, ini bisa dipakai atau enggak sih? Itu efektif. Nah, silakan jelaskan perbedaan efektif dan efisien dengan bahasa rekan-rekan semuanya sendiri ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada salah satu menghitung bad product detection. Jadi bagaimana kita bisa meneliti produksi barang yang jelek dengan cara yang paling sederhana. Didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan peluang yang sama, probabilitas akan terjadi peristiwa A adalah PA sama dengan X bagi N. Atau probabilitas bahwa akan terjadi bukan peristiwa A adalah PA sama dengan 1 min PA. P itu probabilitas. Contoh, kepala pabrik mengatakan bahwa dari 100 barang produksinya ada 25 barang yang rusak. Kalau barang dibungkus rapi, kemudian seorang pembeli mengambil satu barang secara acak, berapa probabilitasnya bahwa barang tersebut rusak? Jawabannya adalah N sama dengan 100 dan X sama dengan 25. PA probabilitasnya sama dengan X dibagi N, yaitu 25 bagi 100 sama dengan 0,25 atau 25%. Sehingga di sini adalah jumlah barang yang rusak dibagi jumlah total produksi ya. Jadi besarnya kemungkinan untuk memperoleh barang rusak adalah sekitar 25%. Oke, 25% ini adalah salah satu cara mendeteksi
barang yang rusak. Kalau rekan-rekan semuanya yang berada di perusahaan biasanya lebih rumit lagi menghitungnya, tapi ini salah satu contoh menghitung secara sederhana. Semakin sedikit tingkat barang yang rusak, bahkan beberapa perusahaan menstandarkan antara 5-3% biasanya. Bahkan kalau menggunakan Six Sigma bisa lebih tinggi lagi, bisa di atas 90%. Maka kita sekiranya ketika probabilitasnya semakin kecil atau semakin besar, atau kita bisa melihat rata-ratanya per bulan atau per hari, atau bahkan ketika hitungannya per jam, jadi kapasitas produksi suatu perusahaan itu semuanya per jamnya dia bisa memproduksi 50.000 unit gitu. Apakah 50.000 unit itu tingkat yang rusak itu ada berapa? Yang tidak sesuai dengan standar itu ada berapa? Nah, dari situ kita sudah bisa mulai merata-rata berapa persen sih yang rusak. Nah, untuk bisa mengelola yang rusak itu disedikitkan minimalisirnya, sehingga ketika rata-rata ada 10% ditingkatkan menjadi rata-rata hanya 5%, itu kita sudah bisa mengelolanya secara strategis ya. Kita sudah mulai berkoordinasi apa sih yang membuat produksi ini tingkat cacatnya bisa semakin kecil. Apakah bisa jadi dari mesinnya, atau bisa jadi dari faktor-faktor yang lain. Oke. Ini pertanyaan buat teman-teman semuanya. Seorang direktur bank mengatakan bahwa dari 1.465 nasabahnya, terdapat 350 orang yang tidak puas dengan mutu pelayanan bank. Pada suatu hari, pegawai bank bertemu dengan salah seorang nasabah. Berapa probabilitasnya bahwa nasabah tersebut puas? Ini adalah salah satu contoh secara sederhana ya. Kalau teman-teman semuanya secara digital atau mengelola secara digital, bayangkan ya teman-teman punya akun sosial media Instagram. Kemudian teman-teman follower teman-teman semua adalah sekitar anggap aja 100.000. Kemudian ketika melakukan posting, jumlah likes, kemudian komentar, kemudian beberapa hal yang lainnya ditambahkan, dibagikan jumlah followernya, maka teman-teman semuanya sudah tahu probabilitas engagement antara follower dengan akun saudara-saudara semua itu tingkat engagementnya berapa. Padahal kan kita tahu, teman-teman sudah tahu bahwa salah satu postingan viral adalah tingkat likes-nya, tingkat komentarnya tinggi, tingkat view-nya juga tinggi. Sedangkan kita di sini bisa tahu apakah postingan kita, konten kita, kemudian bagaimana hubungan kita dengan follower itu termasuk tinggi atau tidak. Kalau itu ketika kita menghitungnya ya dengan salah satu case nyata dengan follower kita atau dengan beberapa bisnis yang lain. Ini bisa diaplikasikan dengan berbagai macam bisnis ya. Jadi teman-teman semuanya silakan dijawab terkait pertanyaan ini. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya kita membahas tentang break even point, yaitu bagaimana ketika kita mencapai suatu titik, ketika kita sudah mendapatkan, ketika kita modalnya 500.000, maka 500.000 itu sudah kembali. Oke, break even point. Yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Orang awam menyebut titik BEP sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan BEP merupakan perhitungan yang sangat penting bagi Anda yang memiliki bisnis maupun usaha. Jadi modal ya, pertama modal, bisnis, kemudian modal. Jadi ketika sudah modal, melakukan bisnis, maka yang akan didapat modalnya bisa balik lagi. Nah, titik balik modalnya berapa? Setahun, 2 tahun? Kalau kita tahu selama bisnis yang baik ya, biasanya dari asetnya adalah baliknya sekitar 20% per tahun. Jadi kalau rekan-rekan semuanya membuat suatu usaha, modalnya 5 juta. Selama 1 tahun, dia sudah mengembalikan dari modal itu, teman-teman sudah mendapatkan untung sekitar 1 juta. Maka kita bisa menganggap usaha itu worth it. Karena dari asetnya sudah balik sekitar 20%. Tapi ketika dari asetnya itu tidak balik 20%, keuntungan kita belum sampai 10% ya, sudah dipotong operasional dan lain sebagainya, maka usaha itu dianggap kurang baik atau tidak qualified.
Jadi kalau kita rata-rata dalam 1 bulan, ketika dalam 1 tahun 12 bulan, rata-rata pertumbuhan 20%, maka dalam per bulannya hanya sekitar 1,9 atau 1,8 sampai 1,9 pertumbuhan aset kita, atau kita balik modalnya sampai berapa. Itu 20% itu dianggap baik ya. Maka di sini kita sudah bisa menghitung break even point, kira-kira mau balik modalnya kapan. Kalau per tahun 20%, berarti secara normal kita bisa BEP sekitar 5 tahun ya, 5 tahun. Tetapi ketika bisa lebih cepat dari itu lebih baik. Tapi kalau lebih lama dari itu, bisa dikatakan usaha kita kurang worth it ya. Kalau break even point, ada beberapa teman-teman bisa melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, market research selama 3 bulan. Modal itu bisa dikatakan break even point ketika modal sama dengan pendapatan, itu bisa BEP ya, atau pendapatan tidak pendapatannya tidak seberapa jauh dari pengeluaran. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman modal 500.000 dapat 500.000 itu BEP. Kemudian pendapatan ketika teman-teman semuanya modal 500.000, kemudian operasional dan keuntungan sekitar ditambah ya kotor adalah 1 juta. Ternyata 500.000 kemudian pengeluarannya 400.000 sehingga 900.000. Keuntungannya adalah sekitar BEP hanya 600.000 seperti itu. Maka karena keuntungannya hanya 100.000 itu namanya BEP karena keuntungannya tidak lebih sedikit, hanya lebih sedikit saja dari pendapatan yang kita dapatkan. Jadi contoh modal 500.000, untungnya 550, untungnya cuma 50 aja. Untungnya hanya 50 aja. Maka itu dinamakan BEP. Ketika kita melakukan BEP, market research-nya berapa Pak? Biasanya kita melakukan pengelolaan, biasanya kita bisa sampai sekitar 3 bulan ya untuk mendapatkan data. Apakah yang bersangkutan itu datanya baik atau tidak. Jadi apakah pasar kita itu benar-benar bisa dilakukan forecasting atau tidak, rata-rata kita bisa melakukan sekitar 3 bulan. Sehingga kita bisa tahu break even point method kita itu datanya sampai berapa. Jadi 3 bulan ya teman-teman. Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 3 elemen yang ada di rumus BEP, yaitu fixed cost atau biaya tetap, biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Jadi selama 1 bulan itu pasti ada dan jumlahnya tetap. Jadi ketika teman-teman punya perusahaan, setiap bulan gaji karyawan 3 juta itu fixed cost 3 juta. Kemudian variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja membayar biaya distribusi, komisi, nota. Kemudian ketiga, harga penjualan. Harga jual ketiga kepada pembeli, kontribusi margin per unit adalah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Oke, teman-teman semuanya di sini sudah tahu ya bahwa sebuah bisnis yang baik, keuntungannya adalah sekitar 20% per tahun. Balik modal dari asetnya. Oke. Ini adalah dari sisi pengusaha ya. Dari sisi pengusaha kita lihat adalah dari perkembangan aset adalah 20%. Ketika teman-teman semuanya menghadapi ada beberapa buruh yang demo dan lain sebagainya, teman-teman sekiranya di sana akan memiliki salah satu insight yang lain bahwa kenapa sih kok ini gajinya nggak bisa naik dan lain sebagainya? Bisa jadi adalah menurut ownernya, aset yang sudah dia investasikan dalam perusahaannya dalam 1 tahun itu pertumbuhannya tidak sampai lebih dari dalam per tahunnya nggak sampai 20%, sehingga dia enggan. Oke, enggan. Pak, kita bisa lihat data itu dari mana? Bisa lihat itu dari data keuangan ya. Oke, dari data keuangan apakah perusahaan itu masih benar-benar worth it atau tidak. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika kita punya perusahaan, nilai dari karyawannya, gajinya, semakin tahun semakin meningkat, sedangkan penjualan atau penawaran dari perusahaan kita semakin lama semakin turun. Nah, ini bagaimana teman-teman semuanya? Ini kan bingung. Makanya kita di sini mulai menghitung bagaimana BEP-nya sehingga kita bisa menetapkan suatu kebijakan yang wise dan bijaksana
antara kita sebagai seorang owner perusahaan dengan menghadapi dalam tanda kutip rekan-rekan karyawan atau buruh, sehingga kita benar-benar bisa wise. Dan ini bisa menjadi salah satu alat rekan-rekan semuanya menjadi sebuah owner ketika berhadapan dengan buruh, menjelaskan data keuangan perusahaan seperti apa. Oke, jadi rekan-rekan semuanya sudah bisa mulai belajar dari BEP ya, break even point. Sehingga rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut. BEP per unit adalah biaya tetap dibagi dalam tanda kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP secara rupiah adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Contoh seperti ini. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta. Variable cost-nya adalah 200.000 dengan harga jual 1.500.000 per unit. Oke. Dapat dihitung BEP per unitnya yaitu biaya tetapnya dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi fixed cost-nya adalah 5 juta dibagi 1.500.000 kurangi 200.000. Kemudian variabel per unitnya adalah 5 juta dibagi 1.300.000, 3,84. Jadi pembulutan ke atas menjadi 4 unit sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Oke, dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Perlu diketahui ya teman-teman semuanya, fixed cost ini banyak faktornya. Faktornya bisa jadi adalah sewa lahan, kemudian gaji karyawan, dan lain sebagainya itu sebesar 5 juta. Kemudian selanjutnya, Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta. Variable cost usahanya adalah sebesar 500.000 per unit. Dengan harga jual 2.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kontribusi margin per unit adalah harga jual dikurangi variable cost, sehingga biaya tetapnya adalah 10 juta. Harga jualnya adalah 1.500.000, variable cost-nya adalah 500.000, dibagi harga per unitnya 2.500.000. Sehingga 2 juta dibagi 2.500.000 hasilnya 0,8, sehingga 10 juta dibagi 0,8 adalah 12.500.000. Sehingga Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000 setelah melewati penjualan tersebut. Misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli sudah dikatakan balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan tersebut. Oke, ini adalah salah satu penjelasan bagaimana kita menghitung BEP ya, secara unit dan rupiahnya. Ini adalah pertanyaan untuk teman-teman semua. Sebuah perusahaan otomotif memiliki biaya pengeluaran sebagai berikut. Fixed cost, jadi fixed cost ya untuk sepeda dan mobil itu 2 juta. Mobil ini banyak, ini bisa miniatur mobil, bisa mobil-mobilan ya. Variable cost-nya sepeda dan mobil itu 1 juta, sama-sama 1 juta. Harga jual mobil per unit itu 12 juta. Harga jual sepeda motor per unit itu 7 juta. Kapasitas desain 15 unit per hari. Kapasitas efektif 12 unit per hari. Aktual output atau output aktualnya sekitar 10 unit per hari. Pertanyaannya adalah hitung kapasitas, efisiensi, dan utilitasnya. Kedua, hitung BEP unit dan rupiahnya. Ketiga, jika setiap hari diasumsikan perusahaan mampu memproduksi 4 mobil dan 6 sepeda motor. Jika dalam waktu 6 bulan dan 1 bulan diasumsikan 30 hari, berapakah satuan unit dan rupiah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut? Oke. Jika setiap hari diasumsikan terdapat 1 barang gagal dari mobil dan sepeda motor, hitung probabilitas barang rusak di perusahaan selama 1 bulan. Oke, hitung probabilitas rusaknya, kemudian jika ada satuan unit, berarti berapa satuan unit dan rupiah yang dihasilkan di perusahaan tersebut berapa? Hitung dari datanya ya, teman-teman semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, sekian perkuliahan kita hari ini.
Saya berusaha untuk mendesain secara sederhana mungkin untuk membuat pemahaman ini lebih mudah dipahami untuk rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada mata kuliah selanjutnya.